Assalamualaikum Sobat Al-Malakani. Terima kasih yang sudah support channel Al-Malakani. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Amin ya robbal alamin. Karena kesibukannya sering bolak-balik pergi ke negeri seberang, membuat sang raja jarang bertemu Abu Nawas. Sebagai seorang sahabat, sang raja sebenarnya ingin selalu mengajak Abu Nawas kemanapun dia pergi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya karena ia mempunyai anak dan istri yang senantiasa membutuhkan kehadirannya. Sang raja pun memaklumi. Pada suatu hari, sang raja bertanya kepada asisten istana, "Apakah hari ini ada agenda pertemuan dengan kerajaan lain?" "Tidak ada Paduka yang mulia," jawabnya. "Berarti hari ini tidak ada kegiatan sama sekali," sahut sang raja. Ia pun kemudian teringat dengan Abu Nawas. Sudah lama rasanya sang raja tidak pernah melihat kehadirannya. Sang raja nampaknya kangen dengan kelucuan Abu Nawas prajurit. "Tolong panggilkan Abu Nawas, suruh menghadap ke istana." Sekarang juga perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana, ia pun disambut senyuman Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, sudah lama aku tidak melihatmu." "Bagaimana kabarmu?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Baginda. Kalau boleh tahu, ada gerangan apa kok tiba-tiba Paduka Raja memanggil hamba?" tanya balik Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin ngobrol denganmu," balas sang raja. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, tiba-tiba terlintas di benak Baginda, bukankah ibunya Abu Nawas sudah meninggal? Lalu timbullah ide untuk kembali mengerjai Abu Nawas. Sebenarnya sang raja hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istana. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar, perintah Baginda Raja." Mendengar itu, Abu Nawas pun kaget. "Bukankah Baginda sudah tahu kalau ibu saya sudah tiada?" Bahkan Baginda sendiri ikut melayaknya, batin Abu Nawas. Namun Abu Nawas akhirnya mengerti kalau itu hanyalah ulah iseng Baginda yang butuh hiburan. Wajar selama ini Baginda selalu disibukkan oleh pekerjaan. Apa salahnya kalau dicoba? Lagian kalau berhasil menghibur Baginda, ia akan mendapatkan hadiah uang. "Baiklah, Baginda, besok pagi saya akan mengajak ibuku ke istana," kata Abu Nawas mengiyakan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas mencari wanita yang usianya sudah sangat tua. Rencananya akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Setelah berkeliling kampung ke sana kemari, akhirnya Abu Nawas menjumpai seorang wanita tua. "Nah, ini dia," gumam Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mendekati wanita itu dan berkata, "Ibu, maukah ibu menjadi ibu angkatku?" Wanita tua itu membalas, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapatkan perintah dari Baginda agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga berjanji akan membagi dua apabila mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. "Baiklah, aku penuhi permintaanmu," ujar wanita tua tersebut. "Tapi begini, Bu, nanti kalau di depan Baginda, apapun yang Baginda tanyakan, ibu diam saja. Jangan menjawabnya." Ibu berpura-pura sibuk menghitung tasbih. Abu Nawas mewanti-wanti wanita tua itu. Keduanya pun sepakat. Esok paginya Abu Nawas menggendong wanita tua itu datang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja kaget. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya sang raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada si wanita tua itu, "Apakah benar engkau ibunya Abu Nawas?" Wanita tua itu diam saja. Sesuai permintaan Abu Nawas, ia berpura-pura sibuk menghitung tasbih sambil mulutnya komat-kamit. Melihat hal ini, tentu saja Baginda merasa tersinggung. "Hai ibu, ibu sangat tidak sopan kepada saya. Kalau ibu tak mau menjawab ataupun berkata bohong, maka saya akan menghukum ibu." Seketika wanita itu menjadi ketakutan.
Ia pun segera membuang tasbihnya dan berkata, "Ampun Baginda yang mulia ini, semua atas permintaan Abu Nawas. Saya disuruh bersandiwara menjadi ibunya dia untuk mendapatkan hadiah dari Paduka, dan katanya hadiahnya akan dibagi 2 denganku." Begitu mendengar pengakuan wanita tua tersebut, Baginda langsung tertawa terbahak-bahak. "Hai Abu Nawas, karena kamu gagal membawa ibumu kemari, maka sebagai hukumannya, kamu mendapatkan 100 kali cambukan." Rupanya Abu Nawas sudah mempersiapkan jawaban. "Ampun Baginda yang mulia, tapi saya sudah berjanji kepada wanita tua itu, apapun hadiah yang akan saya dapatkan dari Baginda akan hamba bagi menjadi 2. Oleh karena itu silakan Paduka mencambuk saya 50 kali, dan 50-nya lagi diberikan kepada wanita tua itu dalam hati." Baginda berkata, "Jangankan dicambuk 50 kali. Dicambuk sekali saja, mungkin wanita tua itu bisa mati." Karena merasa kasihan, telah diperalat oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun memberikan 50 dinar kepada wanita tua itu. Sang Raja juga berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali bertemu dengannya. Dengan sukacita wanita tua itu menerima hadiahnya. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas pun menyela rajanya, "Ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baginda pun kembali tertawa terbahak-bahak dengan ulah Abu Nawas. "Baiklah, ini bagian untukmu 50 dinar karena telah berhasil menghiburku," ucap sang raja sambil terus tertawa. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.